Jadi sudah dipastikan bahwa siapakah yang dimaksud saudara di antara mereka atau saudara Bani Israel. Masih tetap ngotot dan bebal bahwa nubuatan itu ditujukan untuk Bani Israel. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan nih pengajaran dari salah seorang yang baru-baru bikin channel YouTube juga. Kayaknya subscribernya masih kecil lah. Dia namanya Eza Raflesia. Dia perempuan juga. Setelah ada Irin Handono, ada juga kemarin Dewi Purnamawati. Yang ketiganya ada Eza Raflesia. Dia bikin judul di YouTube-nya itu membungkam, katanya membungkam saya. Tapi benarkah statement argumentasinya itu bisa membungkam saya? Nah, kita akan langsung saja cek videonya. Mari kita simak kitab Ulangan 18. Nah, di ayat 15 di situ Musa alaihissalam berbicara dan menyampaikan bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Sedangkan di ayat 18 di situ Musa menyampaikan firman Tuhan, yakni seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau kini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, di dalam ayat tersebut ada beberapa clue tentang nubuatan tersebut, yakni clue pada ayat 15 adalah 1. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, yang kedua dari antara saudara-saudaramu, dan yang ketiga sama seperti aku. Sedangkan clue di ayat 18 yaitu seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari saudara di antara mereka, seperti engkau kini atau seperti Musa. Nah, itu adalah clue kedua ayat tersebut. Oke, lanjut. Nah, setelah mendengar pengakuan dari teman Kristiani bahwa saat itu Musa alaihissalam berbicara dengan suku Lewi, saya coba menelaah kembali kitab Ulangan 18 tersebut full satu perikop. Ternyata saat itu Musa alaihissalam berbicara tentang suku Lewi, bukan hanya berbicara pada suku Lewi, tapi semuanya, yakni Bani Israel. Nah, coba ditelaah deh. Di situ Musa alaihissalam berbicara tentang hak-hak dan larangan-larangan imam-imam suku Lewi yang mesti dilakukan dan sebaliknya. Benar apa betul? Konteks berbeda jika saat itu Musa berbicara kepada suku Lewi atau sedang berbicara tentang suku Lewi. Jadi dua konteks ini berbeda ya. Artinya saat itu Musa berbicara kepada suku Lewi atau sedang berbicara tentang suku Lewi. Ayo, bener mana Mas Luis? Mari kita cocokkan dengan clue ayat tersebut. Jika saat itu Musa berbicara kepada Bani Israel, maka timbul pertanyaan, siapakah saudara Bani Israel? Siapakah nabi di antara saudaramu? Mu di sini adalah Bani Israel. Atau siapakah nabi di antara saudara mereka? Mereka loh ya. Sangat terang, jelas, dan gamblang bahwa saudaramu atau saudara di antara mereka adalah saudara Bani Israel. Nah, sebagai umat muslim, kandidat Bani Ismail belum gugur dong kalau saya mengklaim bahwa saudara Bani Israel adalah Bani Ismail. Ada yang mau bantah? Kenapa? Sangat simpel untuk mempertahankan hal tersebut. Yang dijuluki Bani Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. Siapa saudara Nabi Yakub? Nabi Yakub memiliki saudara kembar bernama Esau atau bapak bangsa Edom. Apakah keturunan Esau yang dimaksud? No, sampai jungkir balik nyari tidak ada keturunan nabi dari bangsa Edom. Kalau begitu siapa? Coba kita kembali ke
Abraham alaihissalam. Abraham memiliki 2 istri. Atau kita masukkan saja Ibunda Kentura juga ya. Oke lah, Abraham memiliki 3 istri, yakni Hajar, Sarah, dan Kentura. Hajar melahirkan Ismail yang disebut Bani Ismail. Sarah melahirkan Ishak yang disebut Bani Ishak. Kentura dengan keturunannya pun sampai salto kiri kanan tidak ada nabi yang berasal dari keturunan Ibunda Kentura tersebut. Jadi sudah dipastikan bahwa siapakah yang dimaksud saudara di antara mereka atau saudara Bani Israel. Masih tetap ngotot dan bebal bahwa nubuatan itu ditujukan untuk Bani Israel? Waktu itu saya buat satu video tentang Abdul Somad ya, dimana Abdul Somad ini bilang kalau yang dinubuatkan dalam Ulangan 18 ayat 18 kata saudaramu di situ adalah Muhammad. Saya counter, saya bilang bahwa di situ sebenarnya bukan Muhammad, sebab Musa berkata di antara saudara-saudara dari orang Israel karena berbicara kepada 12 suku Israel. Nah, ini ada Mbak Eza Raflesia yang tutupin mukanya pakai cadar ini. Nah, dia bilang kalau yang dinubuatkan di situ sebenarnya Ismail. Nah, ini bulat aja, guys. Kenapa bulat? Ya bulat lah. Ayat argumen yang dipakai Abdul Somad itu saya counter. Terus saya di counter dengan pandangannya yang dipakai Abdul Somad lagi sama Mbak Esa. Ini namanya bulat-bulat. Nah, sekarang saya mau detail lagi untuk membahasnya. Sebenarnya mentah banget dan ilmu yang sangat cocokmologi dari Mbak Esa saya tingkatkan menjadi pemaksaan tingkat dewa terhadap ayat itu. Nah, beberapa alasan yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, saya sudah jelaskan bahwa nubuatan atau janji Allah itu diikat antara Allah dengan Abraham. Abraham dilanjutkan kepada Ishak, bukan dilanjutkan kepada Ismail. Dalam Kejadian 26 ayat 24 dikatakan, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepadanya ini siapa? Kepadanya yaitu Ishak. Serta berfirman, akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Menyertai siapa di sini? Bukan Ismail, tetapi Ishak. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi jelas bahwa janji yang ada di Kejadian 12 dilanjutkan, janji di mana Abraham dijanjikan Allah untuk memberkati, Abraham dilanjutkan kepada Ishak, paham ya? Jadi lanjut dari berkat ini bukan kepada Ismail, tetapi kepada Ishak. Jadi memang jelas bahwa nabi yang dinubuatkan Musa itu nantinya pasti keturunan dari Ishak. Jauh banget gitu loh. Seharusnya kalau memang yang digaris keturunan yang diberkati oleh Allah adalah Ismail, kenapa janjinya kepada Ismail? Jadi tolong lebih jujur dengan ayat-ayat yang dikutip. Tapi memang ada ayat di mana janji Allah kepada keturunan Ismail. Jadi ada janji dari keturunan Ishak dan ada janji dari keturunan Ismail. Mesias yang dijanjikan Musa bahwa akan muncul di antara saudara-saudaramu itu dari keturunan Ishak. Tetapi ada janji yang dari keturunan Ismail. Mau tahu nggak? Tapi nggak boleh marah sama saya loh. Saya jujur sama ayatnya. Kita akan buka. Di dalam Kejadian 16 ayat 11-16 dikatakan situ, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Kepadanya ini siapa? Kepadanya yaitu Hagar, mamanya dari Ismail. Apa katanya? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Ingat ya, janji Allah disampaikan malaikat untuk keturunan Ismail. Apa janjinya? Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Jadi kelakuan dari Ismail ini dan keturunannya adalah seperti keledai liar dikatakan di sini. Demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Jadi jelas ya, janji kepada Ismail bukan dari keturunan Ismail akan dibangkitkan saudara ataupun seseorang seperti Musa ataupun seorang nabi. No guys, dikatakan keturunannya bahkan menjadi keledai liar yang menentang semua saudaranya. Jadi kalau pemaksaan tingkat dewa bisa sih, tapi terlihat konyol gitu. Alih-alih membungkam saya, sebenarnya Anda sedang membungkam diri Anda sendiri. Kalau saya sih malu mengais-ngais dari kitab orang untuk nabi saya. Saya nggak akan lakukan itu. Kita lanjut ya.
Janji Allah itu dilanjutkan kepada keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Tetapi siapa? Yakub. Di dalam Kejadian 35 ayat 9 sampai 13 dikatakan, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan pada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Janji yang sebelumnya diberikan pada Abraham dilanjutkan pada Ishak, dilanjutkan lagi kepada Yakub dan keturunannya. Janji yang dilanjutkan inilah nanti yang disampaikan Musa juga. Dari antara saudaramu akan bangkit seorang nabi sepertiku, yang artinya dari garis keturunan Israel. Jangan maksain lagi ke Ismail, gak nyambung. Makso ini namanya. Kalau Musa menjanjikan seseorang dari keturunan Ismail, lalu kenapa Musa ngomongnya di antara kedua belas suku Israel? Ini nubuatan diomongin ke Israel, tapi ngomongin Ismail yang nggak pernah ada di situ. Mbak Esa juga mengatakan bahwa dari keturunan Ketura nggak ada nabi. Kentura dengan keturunannya pun sampai salto kiri kanan tidak ada nabi yang berasal dari keturunan ibunda Kentura tersebut. Ya jelas, dari keturunan Ketura nggak ada nabi. Dari keturunan Ismail juga nggak ada nabi gitu. Sepanjang Alkitab mencatat dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada nabi yang berasal dari keturunan Ismail. 500 tahun lebih setelah Yesus naik ke surga, baru ada orang yang klaim dirinya adalah keturunan Ismail dan mengklaim dirinya adalah seorang nabi. Gini, kalau kita jujur, kita tanya ke bangsa Israel pun, mereka tidak akan percaya bahwa yang dinubuatkan Musa adalah Ismail. Sebab mereka sampai sekarang masih menunggu Mesias dari keturunan Israel. Jadi nggak usah maksolah. Logika yang selanjutnya, kalau memang Musa menubuatkan keturunan Ismail, lalu kenapa setelah Musa mati yang melanjutkan kepemimpinan dirinya bukanlah keturunan Ismail, tetapi kenapa yang melanjutkan adalah Yosua yang adalah keturunan dari Israel? Yosua 1 ayat 1-2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub pada akhirnya dikuasai oleh Yosua dan kawan-kawan, dan janji Allah masih terus berlanjut. Ini loh cara berpikir kita. Jadi janji Allah bukan kepada keturunan Ismail, tapi kepada keturunan dari Ishak saulang-ulang, supaya kita semuanya paham. Seandainya yang dinubuatkan adalah Ismail, kenapa nggak keturunan Ismail yang bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Kenapa Yosua? Ya memang Yosua nanti akan menjadi tipologi Yesus. Yesus dalam bahasa Ibraninya Yosua. Jadi ini adalah tipologi yang dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan Sang Mesias yang akan datang. Kalau Yosua menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Yesus menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Simple seperti ini. Jadi apa kaitannya dengan Ismail? Please deh, nggak ada hubungan sama sekali. Ini dulu part pertama yang saya mau sampaikan, yang saya mau counter untuk Mbak Esa. Masih ada 2 bab lagi yang saya mau sampaikan juga, tapi nunggu giliran. Masih ada puluhan orang, ratusan orang yang mesti saya luruskan di YouTube ini. Terima kasih, sekian dulu dari saya, Luis Prasetyo sini. God be with you.